Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afriani. Saya adalah mahasiswi Kahfi BBC Motivator School. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi kepada rekan-rekan semuanya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Indonesia memiliki beragam kekayaan yang sangat luar biasa, di mana bisa kita optimalkan dan bisa kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Di Indonesia kita memiliki 17.000 pulau-pulau yang sangat indah dan bisa kita tadaburi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Terdapat 714 suku dan 1.001 bahasa yang berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke, yang kemudian akhirnya kita memiliki simbol atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu jua, NKRI harga mati. Luar biasa sekali. Dari perbedaan-perbedaan itulah akhirnya kita bisa mengenal satu sama lain tipe kepribadian setiap orangnya. Tipe kepribadian satu dengan yang lainnya dari pulau-pulau yang berbeda. Orang Jawa kah? Orang Sunda kah? Orang Sumatera kah? Melayu, Bugis dan lain sebagainya. Atau Papua? Atau berbeda-beda tentunya. Nah, di Kahfi kita pelajari yang namanya personality, tipe kepribadian atau karakter manusia. Ada sanguinis, ada koleris, ada plekmatis dan juga melankolis. Atau tipe kepribadian yang otak kanan, dia ini yang sangat kreatif sekali, atau otak kiri, dia ini yang sangat pemikir sekali, dia cepat dalam hitung-menghitung dan lain sebagainya. Atau rekan-rekan kita yang tipe yang visual, auditori, kemudian kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Ada rekan-rekan kita mungkin secara tidak sadar nih, ada yang sangat peka banget dalam indera pengecapannya, gitu kan. Ini kurang asin nih, kurang gurih nih, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tipe kepribadian yang gustatori. Nah, jangan-jangan juga teman-teman pasti ada dong rekan-rekan yang seperti ini. Nah, itu bisa kita kenali nih dalam kita pelajaran karakter setiap kepribadian manusia. Nah, itu dipelajari di Kahfi dan itu sangat bermanfaat sekali untuk saya. Saya rasakan itu tipe kepribadian itu saya pelajari yang kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari dalam bentuk rasa kepedulian saya terhadap lingkungan, untuk mengenal masyarakat saya di lingkungan di kampung yang mereka notabene-nya masyarakat dominan petani, ada juga yang pedagang, dengan juga mereka beda agama. Ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Bali, atau ada orang yang mereka menganut kepercayaan nenek moyang, atau pernah ada mendengar rekan-rekan mungkin yang disebut dengan kejawen dan lain sebagainya. Nah, setiap tipe kepribadian itu, setiap latar belakang mereka, baik itu sukunya, baik itu agamanya, tentunya kita bisa menyesuaikan nih keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Nah, kita bisa sampaikan dengan sesuai dengan porsinya. Itu sangat bermanfaat sekali saya rasakan ketika saya terjun di masyarakat ataupun terjun di lingkungan pekerjaan saya. Selanjutnya saya juga belajar tentang pola pikir, di mana kita bisa mengoptimalkan akal kita. Nah, setiap kita ini kan memiliki potensial untuk akal kita, gitu kan, potensial untuk memiliki akal di mana kita bisa membedakan di mana yang baik, di mana yang buruk, di mana yang benar, di mana yang salah. Nah, dan kita bisa memposisikan diri kita tetap berada dalam jalan yang lurus, di jalan kebenaran, untuk menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan tentunya untuk orang banyak. Nah, kemudian juga saya belajar public speaking. Public speaking di mana saya bisa melatih kesadaran saya dalam berbicara, yang kemudian juga agar bisa membuat nyaman dan mudah dipahami oleh lawan bicara saya. Nah, itu saya dapatkan di Kahfi. Dan itu bisa bermanfaat ketika saya bermasyarakat, di mana masyarakat, Mbak, mohon izin, sekarang bulan Mulut, triwulanan pengajian ibu-ibu, mohon untuk mengisi pengajian dan lain sebagainya, atau saya bertugas menjadi MC, atau masyarakat datang ke rumah karena orang tua saya, khususnya bapak saya, menjadi orang yang dituakan di masyarakat, sehingga apabila ada permasalahan-permasalahan di masyarakat, sedikit banyaknya saya sudah mulai ikut dilibatkan di sana. Nah, saya coba membantu dengan bahasa-bahasa sesuai dengan porsinya, gitu kan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk saya.
Dan selanjutnya juga saya belajar media. Nah, di era yang sangat canggih sekarang, di era digital, di mana kita dibiasakan untuk bermedia sosial, untuk melek teknologi, di mana kita terbiasa dengan namanya aplikasi Zoom mungkin untuk para pembelajar, atau ruang guru, ataupun Google Meet dan lain sebagainya. Banyak bidang-bidang yang dipelajari di Kavi, baik itu kita belajar kameramen, atau itu videographer, atau desain grafis. Itu sangat bermanfaat sekali dan itu sangat relevan di zaman sekarang, sangat dibutuhkan, di mana orang dengan tipe visual yang tinggi itu memiliki ketertarikan di desain yang sangat menarik, dan juga kita bisa optimalkan media di mana kita membantu rekan-rekan kita yang auditori untuk membantu yang ada terbantu dengan aplikasi Spotify. Itu kita bisa podcast ya, podcast. Nah, orang-orang yang punya potensi keilmuan suatu bidang, contoh kesehatan, mereka bisa merekam suara mereka untuk berbagi keilmuan mereka untuk bisa didengarkan oleh orang banyak gitu kan. Itu untuk teman-teman yang auditori tadi. Nah, itu sangat bermanfaat sekali saya dapatkan. Saya bisa mendesain, saya bisa mengerti lighting, pencahayaan, kemudian juga cara foto yang baik nih, kemudian cara video, kemudian cara angle dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat sekali di semester media. Dan akhirnya saya bisa mengoptimalkan tuh potensial saya di bidang media itu untuk kebermanfaatan organisasi atau kebermanfaatan masyarakat saya. Saya membantu mendokumentasikan untuk masalah pembangunan masjid yang masih mangkrak 2 tahun karena masyarakatnya hasil panennya gagal terus. Akhirnya mereka tidak bisa iuran, sehingga akhirnya tidak dilanjutkan pembangunan tersebut. Nah, saya bantu mereka untuk mendokumentasikan, kemudian bapak saya membantu saya lah untuk bertemu masyarakat, bagaimana door to door, ketok pintu, bisa memberikan arahan bahwasanya begini loh Pak, dengan kondisi petani yang saat ini pupuk mahal. Dari dulu kan pupuk berangsur-angsur katanya ada pupuk subsidi, nyatanya susah didapatkan. Kemudian melonjaknya harga obat-obatan, dan kemudian belum lagi permasalahan pertanian yang ada penyakit wereng dan lain sebagainya, atau gapek di mana ada padinya tapi tidak berisi beras gitu. Nah, saya harus door to door kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan agar bahwasanya apabila tidak terbeli pupuk yang konvensional, kita bisa nih mengoptimalkan pupuk-pupuk organik. Contohnya kompos, baik itu dari kotoran hewan, kohe, ataupun dari tanaman-tanaman yang sudah tidak digunakan lagi. Contohnya habis panen pisang. Nah, batangnya itu kan tidak dimanfaatkan lagi, tapi kan itu bisa dikomposkan yang kemudian akhirnya bisa difermentasi menjadi pupuk di kemudian hari. Ataupun dari sayuran-sayuran, dari yang sudah basi dan lain sebagainya, atau kulit-kulit pepaya ataupun tanaman-tanaman organik yang itu makan tidak habis atau basi, kemudian tulang ikan. Nah, itu dipisahkan antara tulang ikan ataupun dari yang organik seperti tumbuhan itu dipisahkan. Nah, itu dibikin pupuk organik cair ataupun bisa kompos bentuknya padat. Nah, itu kan bisa membantu petani, dan itu saya rasakan perjalanan yang sangat luar biasa untuk bertemu masyarakat, untuk mensosialisasikan itu dari pintu ke pintu, dari beda orang dengan ilmu-ilmu Kavi, baik dari personalitinya ataupun dari pembekalan pola pikir, menanamkan mindset step by step, kemudian hingga akhirnya mereka sadar bahwasanya itu penting dan sangat bermanfaat. Dari permasalahan A, B sampai Z
Itu saya rasakan betapa nikmatnya bermasyarakat dengan latar belakang berbeda-beda, tapi saya bisa beradaptasi di sana. Saya merasa bersyukur sekali telah banyak manfaat yang saya rasakan ketika saya berkumpul dengan mereka. Itu berkat keilmuan yang saya dapatkan di Kahfi. Yang kemudian di semester hipnosis ini saya juga mendapatkan keilmuan yang sangat luar biasa, di mana saya bisa memprogram diri saya. Saya bisa memprogram keinginan-keinginan saya untuk menjadi lebih baik tentunya. Dari cita-cita yang kita inginkan, itu menjadi timeline kontrol kita, menjadi catatan kita, pencapaian-pencapaian kita. Yang saya rasakan ketika itu ditulis, kemudian berikhtiar untuk direalisasikan, kita tuh bermacam apresiasi ikhtiarnya, kemudian juga bermacam kendalanya tentunya. Tuhan itu akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu kan. Dalam surat Al-Baqarah 286 itu sudah sangat jelas bahwasanya Allah itu akan menguji kita, tidak akan di luar batas kemampuan. Allah itu akan memberikan kita kebaikan-kebaikan sebagaimana kita melakukan kebaikan. Anggaplah seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah berharap, contoh kita melakukan kebaikan kepada si A, kita berharap otomatis kebaikan itu akan diberikan lagi pada si A. Jangan. Yakini bahwasanya setiap kebaikan akan berbalas kebaikan, sebagaimana Allah juga dalam surat Al-Isra itu ayat 7, Allah itu telah menegaskan apabila kita berbuat kebaikan, ya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Nah, oleh karenanya apabila kita berbuat kebaikan tadi kepada si A, jangan berharap nih kebaikan itu akan dibalas oleh si A. Jangan-jangan suatu hari Allah akan balas dari si C, dari si D, dan dari si Z, dan sebagainya. Karena memang rizki kebaikan itu kemudian akhirnya akan kembali lagi kepada kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka, min haitsu la yahtasib gitu kan. Dari datangnya itu tidak disangka-sangka waktunya kapan, akan datangnya dengan siapa, itu kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu kita harus tetap melakukan kebaikan tadi. Selama kita bermasyarakat atau selama kita di dunia pekerjaan kita, berikanlah yang terbaik, berikanlah kebaikan-kebaikan itu kepada mereka. Karena jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa sia-sia nih gue udah baik sama lu gitu kan, nggak ada balasannya, kok lu malah kayak gitu nyakitin gue gitu, saya nyakitin saya gitu. Tidak ada yang sia-sia, karena ketika kita melakukan kebaikan, sebenarnya kita sedang melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya jangan pernah ada niatan dalam hati kita untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Nah, oleh karenanya teruslah berbuat baik. Karena kita tidak tahu kita akan berada di takdir yang mana. Berada di husnul khotimah kah yang kita harapkan, atau sebaliknya. Jangan-jangan kita telah berikhtiar, nyatanya Allah belum kasih saat itu gitu kan. Ada doa-doa yang ternyata Allah kabulkan, itu nanti ketika kita di akhirat. Jangan pernah berputus asa. Karena dalam perikhtiaran kita, dalam menjemput takdir, itu ada dua takdir. Takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mubrom itu mutlak dari Allah. Tidak ada ikut campur manusianya. Tapi kalau takdir mu'alak, itu ada keikutsertaan manusia. Jangan-jangan seperti ini nih. Contoh, kita sedang mengikhtiarkan sakit kita untuk sehat dengan cara minum obat, dengan cara kita pergi ke dokter, atau dengan cara kita melakukan bekam atau dan lain sebagainya. Ikhtiar-ikhtiar kita lakukan. Nah, kita sedang berikhtiar nih pada takdir mu'alak kita agar untuk sembuh. Tapi ketika kita berikhtiar, jangan pernah urusi ranahnya Tuhan, ranahnya Allah.
yaitu hasil. Ranah Tuhan itu adalah hasil. Ketika kita berikhtiar sakit untuk menjadi sehat, ketika sudah kita ikhtiar nih, kita posisi sakit nih, ikhtiar kita kan ingin sehat. Sehat itu kan hasil, ya kan? Allah bakal kasih sehat lagi atau kasih sakit lagi, itu jangan pernah kita ikut campuri ranahnya. Karena setelah kita ikhtiar, Allah kasih lagi sakit, ternyata ada hikmah di balik itu. Allah kasih sakit lagi karena Allah itu ingin berlama-lama dengan tangisan kita, dengan kesadaran kita meminta ampunan kepadanya, yang kemudian itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Kadang kita suzon sama Allah. Allah, kenapa aku diuji ya Allah? Ya Allah, kenapa rasanya berat banget aku menghadapi kehidupan? Jangan-jangan ternyata Allah sedang rindu tangisan kita, sedang rindu sholat malam kita, sedang rindu zikir kita. Karena sepanjang kita diberikan kenikmatan, ternyata kita lalai. Nah, namun ketika kita sudah ikhtiar dan akhirnya tetap sakit, kita nikmati aja rasa syukur itu. Entah sampai batas yang mana akhirnya kemudian kita sembuh ataupun meninggal, yang kemudian akhirnya meninggal, itu adalah sudah takdirmu bro. Allah tidak bisa dirubah, maut tidak bisa dirubah, tapi rizki dan jodoh masih bisa kita ikhtiarkan, karena di sana masih ada keikutsertaan kita untuk menjemput takdir tersebut. Teruslah berikhtiar, entah di mana kapan kita dapatkan rezeki tersebut, rezeki sehat kita, yang penting kita sudah ikhtiar. Dan akhirnya kita sembuh. Oh, ternyata Allah mentakdirkan kita sembuh. Ternyata takdir kita sembuh gitu. Nah, ada juga kita itu kalau di posisi ujian, kita fokus kepada ikhtiar kita yang kemudian ingin seperti rasanya mengatur Tuhan. Contoh, kita ingin sebuah cita-cita, contohnya kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi kita tidak belajar, gitu kan? Kita tidak belajar, ataupun kita tidak bersusah untuk mencatatnya, tidak berlelah-lelah untuk mengulasnya, tapi kita ingin nilai bagus, gitu kan? Nah, itu kan ikhtiar kita yang kita upayakan. Tapi lucunya kadang Allah juga ada nih rekan kita yang sepertinya tidak belajar, yang seperti tidak susah-susah, ternyata Allah kasih mudah. Nah, kita yang udah belajar mati-matian, getol-getolan, ternyata Allah kasih yang tidak memuaskan. Masya Allahnya di situ, gitu kan? Allah menguji kesabaran kita, Allah menguji sampai mana nih keistiqomahan kita. Dan di ranah situ kadang kita juga terlalu mengatur Tuhan, Tuhan, ketika saya sudah belajar, seharusnya saya dapat nilai sekian, saya harus mendapatkan ini, itu. Hello, kita itu hamba, kita itu bukan kholik, kita itu makhluk dimana kita ikhtiar. Tuhan yang punya kekuasaan, yang punya ketetapan untuk hidup kita. Nah, disinilah kita digojlok hati nurani kita untuk mengatur ritme spiritual. Dan itu saya dapatkan di Kahfi, di mana Om Bagus mengajarkan kematangan dalam spiritual. Om Bagus mengajarkan saya kematangan dalam berpikir. Om Bagus mengajarkan saya kematangan dalam bertindak. Dan itu saya rasakan manfaatnya ketika saya menghadapi ujian-ujian hidup. Saya di Kahfi merasakan bagaimana saya bisa memvalidasi perasaan-perasaan saya terhadap ujian-ujian Tuhan. Saya bisa berdamai dengan diri saya. Saya bisa berdamai dengan lingkungan saya. Saya bisa berdamai dengan keadaan-keadaan saya. Semua kenikmatan itu saya rasakan.
rasa sakit, kenikmatan ujian terpaan, kehilangan orang terdekat, dimana perjalanannya sangat panjang. Awal masuk kafe itu saya rasakan, saya sebelum mendapat materinya saja, saya sudah diuji. Saya ditelepon, bahwasanya saya diberi kesempatan untuk melakukan ujian terakhir di kafe pas masa penerimaan. Saya dari Sukabumi mengejar mobil, kabar itu habis maghrib, ingat sekali saya. Habis itu saya langsung melakukan perjalanan dari Sukabumi ke Bogor, dan ternyata saya kecopetan. Nikmat sekali di situ rasanya. Uang saya habis dari terminal itu, saya sudah mencairkan uang saya cash semuanya di dompet. Gak tahu di situ saya dihipnotis, diangkot, dompet saya nggak ada isinya lagi, saya nggak ada uang sepeser pun. Di situ saya panik, saya nangis. Saya ingat banget nelpon Teh Hana 16 itu, Teh saya kecopetan, saya nggak punya uang buat ke kafe, buat ikut ujian. Saya pas lagi nelpon seperti itu, ada tukang angkot, terus kemudian kata tukang angkot, ya udah nggak apa-apa, nggak bayar gitu kan. Pas saya naik angkot itu, kemudian ada bapak-bapak ojek di situ. Pas saya turun seberang stasiun Bogor itu, ingat banget, ada satu bapak-bapak yang bantu saya. Bapak tukang ojek itu bantu saya untuk lapor ke polisi terdekat, dan beliau memberi uang saya 30.000. Beliau bertanya apakah saya tahu rute ke Jakarta. Saya bilang iya, saya sudah hafal. Tadinya bapaknya ingin mengantarkan saya, tapi kata bapaknya nanti kemalaman dan keluarga saya akan bertanya-tanya. Akhirnya yaudah, saya diantarin sampai stasiun, saya dibelikan tiket kereta, dan Masya Allah sekali, mungkin saat itu 30.000 tidak berarti apa-apa untuk bapaknya, tapi saat itu 30.000 adalah berarti untuk saya. Itu bisa membantu saya sampai hari ini, bisa menikmati kuliah di kafe. Saya bersyukur. Uniknya saya di kafe itu, kadangan saya dapat ujian dulu nih, baru dapat teorinya. Tapi kadang juga ada fase di mana saya dapat teorinya dulu, tapi baru saya diuji. Enaknya ketika kita sudah dapat teorinya dulu baru diuji, kita akan lebih seimbang, bersahabat dengan emosi dan visualisasi perasaan. Tapi uniknya banyak kejadian yang dimana saya itu lebih dulu mendapatkan ujiannya dibandingkan materinya. Dan sangat luar biasanya sekali ketika saya berkuliah, Om Bagus itu banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati saya terhadap ujian-ujian hidup saya. Dan itu saya rasakan ketika kuliah. Allah hadirkan Om Bagus, Allah hadirkan teorinya melalui Om Bagus pada malam itu. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa yang saya tidak temukan di lembaga pendidikan manapun. Saya mendapatkan pendidikan perasaan, saya mendapatkan pendidikan emosional, saya mendapatkan kematangan dalam berpikir, kematangan dalam keseimbangan emosional saya, dan kematangan spiritual saya. Terima kasih Kavi, terima kasih Om Bagus. Dengan itu saya bisa bersahabat dengan takdirmu Brom dan takdirmu Alak yang telah Allah berikan kepada saya. Dan semua ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan bisa saya rasakan oleh diri saya dan bisa dirasakan oleh lingkungan saya. Saya bisa bersahabat dengan diri saya bisa mengoptimalisasikannya dan bisa belajar untuk berbagi kepada orang lain, kepada sektor yang lebih luas lagi.
Masya Allah, ini adalah rizki yang saya tidak dapatkan kebesarannya dimanapun. Terima kasih Om Bagus, terima kasih Kahfi. Mudah-mudahan Kahfi bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan Kahfi bisa mengepakkan sayapnya lebih luas lagi. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa membuka cabang Kahfi di Lampung. Saya bisa menebarkan kemanfaatan ini yang lebih luas kepada teman-teman saya, kepada adik saya di kampung yang banyak putus sekolah. Saya percaya bahwasanya pendidikan, baik itu pendidikan formal dan non formal, semua punya efek, punya manfaat di bidang dan sisi masing-masing. Saya harapkan bisa mengkolaborasikan dengan kebutuhan emosional dan kebutuhan spiritual berdasarkan standar kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya. Itulah yang saya rasakan manfaatnya di Kahfi BBC Motivator School. Saya bisa menghipnosis diri saya, bersahabat pada diri saya, berbicara pada diri saya lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Dan akhirnya bisa mengoptimalkan keluar lebih luas lagi manfaat dan berkahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, saya Nur Afriani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridho dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.